Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, silakan dibuka buku takbir halaman 26. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang mufradat. Mufradat itu al-kalimat, ya, kosakata al-kalimatul jadidah. Seperti biasa ya. Rihlah itu artinya perjalanan atau jalan-jalan. Kita sering dengar ya, ayo kita rihlah. Nah, rihlah itu perjalanan atau berpergian, sama aja. As-sabtu itu hari Sabtu. Makan itu tempat, ya, artinya tempat. Makan, tempat. Alaika, nah alaika di sini memiliki arti yalzamuka. Artinya adalah wajib ya, jadi wajib. Alaika, wajib, kamu wajib, jadi mengharuskan diri kamu, itu arti alaika. Ad-darajatus siyahiyah artinya adalah kelas ekonomi. Seperti kita kalau mau memesan kereta atau pesawat dan lain sebagainya, maka ada kelas-kelasnya, ada kelas ekonomi ya, kelas bisnis atau kelas yang eksekutifnya. Nah, itu kelas. Ad-daraja itu artinya tingkatan. Ad-daraja itu tingkatan. As-siyahiyah maka digabungkan menjadi kelas ekonomi. Ini sebuah istilah. Ziarah itu mengunjungi. Iqla itu artinya lepas landas. Iqla itu merupakan masdar. Ya, mohon dibiasakan dengan kali kata masdar. Masdar saya mengulang lagi. Masdar itu adalah sebuah kata kerja yang dibendakan. Seperti menulis, maka penulisan, ya. Lalu banyak hal. Jadi dia itu memiliki makna kata kerja, tapi dibendakan. Nanti lama-kelamaan insya Allah Antuna paham bagaimana dalam penggunaannya. Artinya sama aja seperti kata kerja, memiliki arti yang sama. Hanya saja di situ dia sedikit kata bendakan. Iqla, lepas landas. Jadi pergi gitu ya. Kalau pesawat iqla maka dia terbang, udah terbang. Akkada yu'akkidu artinya adalah menekankan atau meyakinkan. Aqla'a yuqli'u. Nah, ini baru fi'ilnya, fi'il dari iqla'. Jadi fi'ilnya aqla'a yuqli'u. Nah, aqla'a itu fi'il madin, yuqli'u fi'il mudhari'. Nah, di sini kita pasti seperti itu ya. Jadi kalau ada dua fi'il seperti ini, yang pertama fi'il madin yang menunjukkan lampau, maka yang kedua fi'il mudhari' yang menunjukkan akan datang atau sedang berlangsung. Nah, iqla itu masdar dari aqla'a yuqli'u. Ya, lanjut. Artinya berarti sama ya, lepas landas. Ta'kidul hajzi itu untuk meyakinkan atau menekankan sebuah pemesanan. Jadi untuk reservasi ulang, untuk mengecek pemesanan. Itu arti dari ta'kidul hajzi. Mator artinya bandara. Sa'ah artinya jam. Naumun tidur, ya, naumun tidur. Wusul sampai. Wusul itu juga masdar, ya, masdar dari wasala yasilu. Masdar dari wasala yasilu. Wusul masdarnya artinya sampai. Dakhala yadkhulu masdarnya dukhul, ya, masdarnya dukhul, ada wawunya. Dukhul artinya masuk. Udkhul masuklah, fi'il amr. Dakhala fi'il madin, yadkhulu fi'il mudhari', udkhul fi'il amr. Qabla sebelum, qabla artinya sebelum. Mata itu kapan. Hunaka di sana. Nah, di sini ya
dihafalkan akhwat ya. Jadi kalau misalkan kok banyak banget ya, ya emang kayak gitu. Jadi memang ini buku silsilah baru satu, belum buku-buku yang lain ya. Jadi buku silsilah itu banyak, yang kita gunakan buku emaknya aja, induknya takbir. Jadi mungkin kalau dirasa kok kayak banyak ya nggak apa-apa ya, insya Allah kita nikmati, kita pusing bareng-bareng di sini, saling belajar bareng-bareng, insya Allah pahalanya juga lebih banyak untuk yang karena perjuangan kita lebih banyak. Nggak apa-apa, nikmatin, dan saya mohon dicicil tiap hari walaupun sebentar, karena nanti keteter kalau enggak. Nah memang ini buku tebel ya, ada 30 lebih bab, jadi memang pasti ada materi terus tiap hari, karena kita pakai level 6 bulan selesai. Kalau di Lipia bahkan 3-4 bulan selesai, dan itu bukunya nggak cuman silsilah takbir aja, ada buku yang lain ya, seperti Al-Quran, Ad-Durus min Quran, itu juga sama dipakai di Lipia. Jadi bukunya lebih dari ini, bahkan di sana 3-4 bulan. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau misalkan belajar kayaknya kecepatan atau kok kayaknya banyak, nggak apa-apa, di ini aja dicicil. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut al-hiwar, percakapan. Mahmud, jadi ada percakapan antara Mahmud dan al-muwazzaf. Al-muwazzaf itu artinya karyawan. Ya, karyawan atau pegawai atau ya semisalnya karyawan ya. Karyawan, bahasa Indonesianya juga sama, karyawan. Mahmud, uridu an ahjiza lirriyadi. Uridu an ahjiza lirriyadi. Uridu artinya saya ingin, dari fi'il arada yuridu, sudah dibahas juga ya sebelumnya. Arada yuridu itu artinya adalah ingin, maka saya karena pakai hamzah, uridu an ahjiza lirriyadi, saya ingin memesan untuk ke Riyadh. Li itu artinya untuk. Uridu an. Nah, di sini ada kata an. An itu untuk menghubungkan dua fi'il ya, karena uridu fi'il, ahjiza juga fi'il, maka dikasih huruf an. An. Ya, ada huruf an. Uridu an ahjiza. Lalu za. Nah, za fathah, dia menjadi fathah karena didahului oleh huruf an. Jadi an itu fungsinya untuk menfathahkan fi'il ya, tapi di ujian nggak keluar insya Allah tentang an lalu dia menjadi fathah, tidak. Yang kita fokus adalah di latihan-latihan buku ini. Uridu an ahjiza lirriyadi. Nah, kecuali kalau di latihannya ada an, maka akan keluar. Jadi antuna fokus ke latihan-latihan yang di buku takbir. Al-muwazzaf, maka al-muwazzaf berkata, hunaka rihlatun yaumas sabti. Hunaka, di sana ada rihlah, perjalanan, yaumas sabti, hari Sabtu. Mahmud, jamil, bagus. Jamil itu bagus, indah atau cakep, ganteng, jamil juga. Nah, di sini maknanya bagus karena orang Arab biasanya mengatakan seperti ini. Jamil, kita misalkan ditawari sesuatu lalu kita melihat bagus, jamil, bagus, lebih kepada kita menunjukkan itu bagus, kita tuh setuju gitu ya. Jamil, pujian. Ihjiz li makanan. Ihjiz itu fi'il amr. Ya, fi'il amr. Hajaza yahjizu, maka fi'il amrnya ihjiz. Ihjiz li makanan, pesankanlah. Ihjiz itu persiapkan atau pesankan. Persiapkanlah. Li artinya untukku, li itu untuk, lalu ada huruf ya sukun ya. Li jadi untukku, makanan sebuah tempat, makanan sebuah tempat.
Al-muwazzaf abid darajatil ula amis siyahiyah. Abid darajatil ula amis siyahiyah. A itu artinya adalah apakah, seperti hal. A ini seperti hal. Abid darajatil ula amis siyahiyah. Apakah bi itu dengan, apakah dengan darajatil ula. Nah ini tentang kelas, kayak seperti yang tadi kelas ekonomi. Darajatil ula itu kelas bisnis atau eksekutif, kita nyebutnya bisnis ya, atau eksekutif. Jadi ada kelas yang yaitu kelas bagusnya. Nah itu ula itu awal, jadi dia paling bagus. Kelas eksekutif anggapnya ya, kita bilangnya amis siyahiyah. Am itu atau, am artinya atau, as-siyahiyah atau ekonomi. Jadi dia bertanya, apakah dengan kelas bisnis atau kelas eksekutif atau kelas ekonomi? Lalu Mahmud menjawab, bidarajatis siyahiyah, dengan kelas ekonomi. Bi itu dengan, bidarajatis siyahiyah. Al-muwazzaf hasanan, baiklah. Hasanan artinya baiklah. Alaika wajib bagi kamu. Jadi alaika itu artinya wajib bagi kamu. Antu akidal hajza qabla safari biyaumin. Alaika wajib bagi kamu. An ini sebagai tambahan anjaya untuk menggabungkan dua kata seperti ini. Tu'akida. Nah, tu'akida itu artinya meyakinkan lagi atau mengecek kembali. Jadi kita tuh untuk menunjukkan bahwa kita akan mengecek ulang untuk meyakinkan bahwa benar-benar ada. Wajib bagi kamu an tu'akida, mengecek kembali al-hajza. Al-hajza itu masdar ya, masdar dari hajaza yahjizu. Al-hajza itu pesanan, maka artinya pesanan. Pesanan qabla sebelum ya, qabla sebelum, as-safar sebelum perjalanan, biyaumin satu hari, maksudnya satu hari sebelum perjalanan. Qabla safari biyaumin, satu hari sebelum safar. Kalau bahasa Indonesianya dibalik ya, biyaumin dulu, satu hari sebelum safar. Ya. Mahmud, mata tuqali'ut ta'irah. Lalu Mahmud bertanya, mata kapan pesawat itu lepas landas? Ta'irah tuqali'u, lepas landas. Al-muwazzaf fil ashirati sabahan, fi di al-ashirah jam 10. Ashirah itu jam 10. Jadi ashirah artinya 10. Ashirah artinya 10, tapi di sini artinya adalah jam 10. Fil ashirati sabahan, jam 10 pagi. Mahmud, wa mata ahduru ilal mator, dan kapan, wa itu dan, mata kapan, ahduru dan kapan aku datang. Ahdur itu datang, ilal mator ke bandara, dan kapan aku sampai atau datang ke bandara, artinya seperti itu. Al-muwazzaf qabla al-iqla'i, sebelum lepas landas, disuruh datang sebelum lepas landas. Bisa'atin alal aqal, 1 jam. Nah, tadi seperti saya katakan ya, artinya itu dikedepankan. Maka kalau bahasa Indonesianya 1 jam sebelum lepas landas. Jadi bisa artinya itu dikedepanin artinya. Tapi dalam penulisan bahasa Arabnya tidak. Bisa artinya diakhirkan. Qoblal iqla'i bisa'atin. Sa'ah itu jam, maksudnya 1 jam. 1 jam sebelum lepas landas. Alal aqal artinya adalah minimal. Nah, maka artinya kalau bahasa Indonesianya minimal 1 jam sebelum lepas landas. Itu arti bahasa Indonesianya. Mahmud, syukron. Al-muwazzaf
Rafaqat kas-salamah. Rafaqo ini rafaqat dari kata fi'il rafaqo yurafiqu. Rafaqo yurafiqu. Maka rafaqat artinya rafaqo itu adalah menemani. Asal artinya adalah menemani. Maka di sini rafaqat kas-salamah. Semoga keselamatan menemanimu. Ya, as-salamatu dia sebagai fa'ilnya. Semoga keselamatan menemani dirimu. Ya baik, ya sekian dari saya. Kalau bingung mohon ya diulang aja lagi rekamannya. Nanti kalau masih bingung juga benar-benar nggak ngerti maksudnya, maka tanyakan di kelompok halakohnya. Nanti di situ musyrifahnya jawab atau saya yang jawab. Barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya akhwat, silakan dibuka bukunya halaman 27. Buku ta'bir halaman 27. Awalan istami' wa raddid. Awalan artinya pertama, istami' wa raddid, dengarkanlah kemudian ulangilah. Jadi antuna akhwat didengarkan lalu di rumah diulangi. Di sini halaman 27 yang bagian bawah ya, kita akan berkenalan dengan fi'il madin, lalu fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madin itu artinya adalah kata kerja yang menunjukkan lampau. Jadi terjadinya itu telah lampau. Kalau fi'il mudhari' kata kerja yang berkaitan dengan yang akan datang atau yang sedang berlangsung. Kalau fi'il amr kata kerja perintah, jadi memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu namanya fi'il amr. Jadi untuk melakukan sesuatu. Bukan melarang sesuatu ya, tapi melakukan sesuatu. Di sini halaman 27 yang bawah bisa antuna lihat ya, ada kata pertama maka itu fi'il madin, kata kedua fi'il mudhari', lalu kata ketiga fi'il amr. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami, mohon dicatat urutannya. Hajaza mahmudun makanan. Hajaza artinya bisa memesan atau bisa menyiapkan. Maka di sini maknanya memesan. Telah memesan. Hajaza mahmudun makanan. Mahmud telah memesan sebuah tempat. Makan itu artinya tempat. Makanan tempat. Dia menjadi fathah makanan itu karena dia maf'ulun bih, objek dari fi'il hajaza. Ya, dia menjadi fathah. Yahjizu mahmudun makanan. Mahmud sedang memesan atau akan memesan sebuah tempat. Karena ya menggunakan huruf mudhara'ah. Jadi untuk tanda-tanda fi'il mudhari' itu adalah diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yang sudah kita pelajari adalah huruf ya, lalu huruf hamzah. Kalau ana, saya, ahjizu, maka pakai a. Kalau dia laki-laki, yahjizu. Itu namanya huruf mudhara'ah. Ada juga yang lain ya, tapi kita belum sampai saat ini kita belum mempelajari itu. Ya, jadi sedikit-sedikit dulu. Untuk yahjizu itu ada huruf ya yang asalnya hurufnya ha, jim dan za. Asalnya 3 huruf, ha, jim dan za. Tapi karena dia fi'il mudhari' dan untuk dia laki-laki maka ditambahkan huruf ya. Yahjizu mahmudun makanan.
Ihjiz ya Mahmud makanan. Ya, ihjiz. Ihjiz itu fi'il amr. Pesanlah wahai Mahmud sebuah tempat. Di sini dia maka memerintahkan kamu. Ya Mahmud, yes, kita seperti memanggil orang. Wahai anakku, wahai ibu, wahai Mahmud, pesanlah makanan. Pesanlah bukan makanan kita ya, makanan maksudnya tempat. Pesanlah sebuah tempat. Pesanlah sebuah tempat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ihjiz ya Mahmud makanan, maka ini dia artinya ini adalah wahai Mahmud. Jadi saya memerintahkan Mahmud untuk memesan tempat. Ya, lalu ini namanya fi'il amr. Lalu selanjutnya tasallama Muhammadun at-tazkirata. Nah, di sini dia fathah karena maf'ulun bih. Tasallama telah mendapatkan, ya. Tasallama itu fi'il madhin, jadi memang harus dihafal. Tasallama ya tasallamu. Seperti di mufradat yang lalu saya sudah sampaikan untuk dipahami artinya dan dihafal, dicicil dihafal. Kalau belajar bahasa nggak cuma bahasa Arab, semua bahasa itu pasti menghafal kosakata. Dalam bahasa Arab ini yang perlu kita hafal adalah fi'il madhin, fi'il amr dan masdarnya. Fi'il madhin, fi'il mudhari' dan masdarnya. 3 ini yang perlu dihafal. Adapun yang lain itu ada rumusnya, seperti fi'il amr itu nanti ada rumusnya. Kalau kita tahu fi'il mudhari' maka kita bisa membuat fi'il amr. Ya. Tasallama Muhammadun at-tazkirata. Muhammad telah memesan tiket. Fi'il mudhari'nya apa? Yatasallamu. Yatasallamu Muhammadun at-tazkirah. Muhammad sedang atau akan memesan tiket. Fi'il amrnya tasallam. Untuk menjadikan sebuah kata kerja itu fi'il amr, maka akhwat lihat fi'il mudhari'nya. Lihat fi'il mudhari'nya. Lalu huruf mudhara'ah, kita sudah mulai berkenalan ya dengan istilah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu yang di depan kata kerja fi'il mudhari'. Yatasallamu, maka ya huruf mudhara'ahnya. Ya-nya dibuang, ya. Lalu untuk kamu laki-laki, mimnya disukunkan. Fi'il amr untuk kamu laki-laki maka disukunkan. Tasallam. Tasallam itu untuk kamu laki-laki. Kalau untuk kamu perempuan nanti mimnya nggak disukunin ya, beda lagi. Jadi kita fokusnya untuk kamu laki-laki dulu. Untuk kamu laki-laki fi'il amrnya adalah mimnya disukunkan. Tasallam. Maka lihat fi'il mudhari'nya. Yatasallamu, ya-nya dihilang jadi sisa ta. Tasallam, mimnya sukun. Sehingga di sini fi'il amrnya tasallam. Nah, di sini dia menjadi kasrah, tasallami. Karena ada 2 sukun yang berdampingan. Mimnya sukun, lamnya sukun. Kalau alif ini udah pasti dia sukun ya. Jadi sebenarnya ini asalnya itu alif nggak ada, asalnya lam aja. Tapi bukan pembahasan kita di sini. Jadi di sini alif ini tuh sebenarnya awalnya nggak ada, tapi ada untuk menemani lam sukun. Asalnya lam sukun aja. Lam sukun ini bertemu mim sukun, dia sukun yang berdampingan. Dalam bahasa Arab kalau ada 2 sukun yang berdampingan dia tidak bisa dibaca. Susah. Tasallam gimana? Tasallam susah. Tazkirata tidak bisa. Jadi sukun yang pertama kita kasih harokat kasroh untuk memudahkan dalam pengucapan. Tasallamit tazkirata ya Muhammad. Ya. Dapatkanlah tiket wahai Muhammad.
Nah, di sini untuk kamu laki-laki, ya Muhammad, karena dia manggil Muhammad, maka kata gantinya untuk kamu laki-laki. Oleh sebab itu pakainya tasallam, mimnya yang sukun. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar tasrif ya lebih detail lagi. Bagi yang sudah belajar tasrif, alhamdulillah mungkin akan lebih nyambung. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Bagi yang belum belajar tasrif, oleh sebab itu ikuti dulu saja yang ada di buku. Ya, tidak usah melebar kemana-mana dulu, nanti bingung. Ya, saya ulangi. Untuk melihat fi'il amr, maka melihat fi'il mudhari'. Lalu huruf mudhara'ahnya dihapus. Huruf mudhara'ah itu ya tasallamu, maka ya. Huruf yang di awal-awal fi'il. Di awal fi'il mudhari' itu namanya huruf mudhara'ah. Kita lanjutkan. Istakhraja Ahmadul jawaza. Istakhraja telah meminta dikeluarkan. Asalnya seperti itu artinya. Tapi di sini maknanya telah meminta dikeluarkan, maka sudah didapatkan ya. Ahmad mendapatkan al-jawaza. Ahmad telah meminta dikeluarkan atau telah mendapatkan paspor. Ya. Yastakhriju Ahmadul jawaza. Fi'il mudhari'nya yastakhriju. Jadi harus dihafalkan. Istakhraja yastakhriju. Istakhraja yastakhriju. Fi'il amrnya, maka lihatlah fi'il mudhari'. Nah, lihat fi'il mudhari'nya. Ya, yastakhriju, maka ya-nya dibuang dan ditambahi alif di depan. Ya, ditambahi alif. Untuk memudahkan kitanya, kenapa ditambahin alif? Karena sinnya sukun. Kalau ya-nya dihilangin, ya, sinnya sukun, fi'il mudhari'nya. Yastakhriju, susah kalau dikasih alif depannya. Kalau tidak dikasih alif depannya, nanti mengucapkannya susah karena sinnya sukun. Jadi dikasih alif untuk memudahkan. Istakhrij jadinya istakhrij. Kalau bisa sambil ditulis ya apa yang saya jelaskan, jadi lebih dipahami. Istakhrij, lalu jimnya menjadi sukun karena untuk kamu laki-laki. Adapun dia menjadi kasroh karena sebab dua sukun berdampingan. Yastakhriju Ahmadul jawaza. Istakhrij, fi'il amrnya istakhrij. Istakhrij, istakhrijil menjadi kasrah jimnya. Istakhrijil jawaza ya Ahmad. Wahai Ahmad, dapatkanlah atau mintalah dikeluarkannya paspor. Karena fi'il amr ini untuk kamu laki-laki. Karena ketika saya ngomong istakhrij, keluarkanlah ya Ahmad, maka saya ngomong ke kamu untuk laki-laki, bukan ke diri saya sendiri, karena tidak mungkin kita memerintahkan diri sendiri. Ya, lalu akmala Utsmanu ijra'atis safar. Akmala artinya menyempurnakan, di sini fi'il madhi, maka telah menyempurnakan. Utsman telah menyempurnakan ijra'atis safar atau menyelesaikan. Akmala artinya boleh menyelesaikan atau menyempurnakan. Ijra'atis safar, administrasi berpergian. Untuk dia akan berpergian, jadi harus mengurusi administrasi. Yukmilu Utsmanu ijra'atis safar. Fi'il mudhari'nya yukmilu, akan atau sedang menyempurnakan. Fi'il amrnya, fi'il amrnya lihat lagi seperti yang tadi saya sampaikan, lihat fi'il mudhari', maka ya-nya dibuang. Ya, karena kafnya sukun, yukmilu, kafnya sukun. Nah, ini susah ya, tidak bisa disebutkan, maka dikasih hamzah. Bedanya di sini dia hamzah.
Nanti insya Allah kita mulai menghafalkan tasrif ya untuk memudahkan. Akmil, maka dia menjadi akmil, yukmilu, ya, menjadi fi'il amrnya akmil. Akmil. Nah, di sini lamnya tetap sukun. Akmil. Sesuai dengan kaidah asalnya, dia menjadi sukun karena setelahnya bukan huruf yang sukun, jadi tidak perlu dikasih kasrah karena tidak ada dua sukun yang berdampingan. Akmil ijro'atis safar ya Utsman. Lengkapilah administrasi safar wahai Utsman. Atau kita biasanya bahasa Indonesianya wahai Utsmannya dulu yang dikedepankan. Wahai Utsman, lengkapilah administrasi safar, itu maksudnya. Ya, lalu dakhala Aliyun maktabal hajzi. Ali telah masuk maktabah itu kantor, hajzi, kantor pemesanan. Kalau pemesanan tiket ya maka tempat pemesanan tiket. Maktab itu artinya kantor. Dakhala Aliyun maktabal hajzi. Yadkhulu Aliyun maktabal hajzi. Dakhala yadkhulu. Memang harus dihafal. Dakhala yadkhulu. Ali akan atau sedang masuk ke dalam kantor pemesanan. Ya, ini nggak pakai ilah juga nggak apa-apa. Ya dahulu Aliyu maktabah, tidak perlu pakai ilah juga tidak mengapa. Lalu fi'il amrnya, maka lihat yang tadi fi'il mudhari'nya. Tapi ditambahi alif karena dalnya sukun. Udkhul. Ya, udkhul. Lalu harokat alif itu menyesuaikan kata ketiga dari depan. Nanti insya Allah lebih detailnya kita pelajari insya Allah ta'ala. Dia menjadi dhammah karena kho-nya dhammah. Udkhul maktabal hajzi ya Ali. Masuklah ke kantor pemesanan wahai Ali. Ini fi'il amr. Ya, kharaja Aliyun minal maktabi. Kharaja telah keluar karena fi'il madin dari min itu dari al-maktab kantor. Ali telah keluar dari kantor. Yakhruju Aliyun minal maktab. Ali sedang atau akan keluar dari kantor. Fi'il amrnya ukhruj. Keluarlah. Minal maktabi ya Ali. Keluarlah dari kantor wahai Ali. Dia memerintahkan Ali. Di sini dia memerintahkan Ali untuk kamu laki-laki. Ya, lanjut. Safara Ibrahimu ilar Riyadh. Safara itu fi'il madin, fi'il mudhari'nya yusafiru. Safara yusafiru. Lalu safar Ibrahimu ila Riyadh. Ibrahim setelah safar ke Riyadh. Riyadh nama kota. Yusafiru Ibrahimu ila Riyadh. Ibrahim sedang atau akan safar ke Riyadh. Sekali lagi saya sampaikan fi'il madin dan fi'il mudhari'nya harus dihafal. Safir, maka safir fi'il amrnya. Rumus fi'il amr adalah melihat fi'il mudhari'. Lihatlah fi'il mudhari'nya. Yusafir, maka yu-nya dihilangkan, dibuang. Sisa safir, nggak usah pakai alif karena sinnya fathah, karena sinnya berharokat, jadi nggak perlu teman atau tambahan alif untuk membantu mengucapkan. Jadi tidak perlu. Safir, maka safir ro-nya sukun karena untuk memerintahkan kamu laki-laki. Safir ilar riyadhi ya Ibrahim. Ya, berpergianlah, safarlah ke Riyadh wahai Ibrahim.
Nah, ini dipahami betul-betul, Masya Allah, ini sangat penting sekali yang hari ini kita pelajari. Ya mungkin memang buku takbir ini tebal karena memang di pelajaran silsilah taklim di Libya yang utama itu adalah buku ini. Istilahnya ini induk. Bahkan dulu kami belajar dalam 3 sampai 4 bulan itu harus selesai. Nggak cuma buku takbir, tapi ada buku Al-Quran juga, ada belajar menulis, ya, buku qiraah wa kitabah dan lain sebagainya. Itu buku semua harus dikelarkan. Dan setiap hari itu pasti ketemu buku takbir. Sepekan itu 5 jam belajar, 5 jam belajar. Jadi kalau misalkan ngerasa kok kayaknya banyak banget ya gitu, atau banyak banget kosakatanya, nggak apa-apa ya, insya Allah nikmati. Nanti kalau antuna di sini ijtihad, betul-betul berusaha, insya Allah Ta'ala akan kerasa hasilnya. Karena buku ini pelan-pelan kita belajarnya, asal satu ya katanya fokus. Tentunya setelah istiqomah, setelah berdoa kepada Allah, tapi jangan lupa fokus sama buku ini, difokusin aja, baca ulang-ulang sampai kalau nggak ngerti kenapa ya kok dia fathah, kenapa ya kok ini itu, nanti insya Allah akan dapat faidah. Jadi fokus saja ke buku ini. Barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, silahkan dibuka buku ta'bir halaman 29. Sanian, hawilil jumalal atiyata kama fin namuzaj. Hawilil jumalal atiyah. Hawil itu asal katanya usahakanlah, ya, usahakanlah. Al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat di bawah ini, kama seperti apa, fin namuzaj, di contoh. An-namuzaj itu al-misal atau misal atau contoh. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fi'il madin, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, jika fi'il amr maka mengikuti fi'il mudhari'. Ya, tinggal mengikuti fi'il mudhari'nya. Nah, di sini ya, halaman 29 kita akan mencoba untuk mengubah seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. An-namuzaj, hajaza mahmudun makanan. Yahjizu mahmudun makanan. Nah, ya hajaza ini fi'il madin karena tidak ada huruf mudhari'ahnya di depan. Ya, lalu yahjizu fi'il mudhari'. Ada huruf ya, sedangkan huruf ya ini adalah salah satu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada huruf ya, nun, hamzah, atau ta. Maka ada rumus yang mengatakan untuk memudahkan kita, anita, ya, nun, hamzah, dan ta. Untuk tasrif insya Allah di mendatang kita akan mempelajari ya lebih detailnya. Yang kita pelajari di sini adalah baru huruf ya, baru huruf ya untuk fi'il mudhari', harful mudhara'ahnya. Yahjizu mahmudun makanan. Lalu kalimat yang ketiga, ihjiz makanan ya Mahmud. Ya, ihjiz, maka dia memerintahkan, pesanlah tempat wahai Mahmud. Maka perkataan ini mengandung dia memerintahkan Mahmud. Nah, silakan diusahakan ya akhwat, nomor 1, 2, dan seterusnya sampai nomor 10. Yang di buku ini halaman 29 itu semua fi'il madin. Istakhraja fi'il madin, dakhala fi'il madin juga, kharaja, tasallama, akmala, safara, kataba, qara'a, jama'a, dafa'a.
Yang saya bacakan tadi fi'il semuanya, fi'il madin. Untuk kata-kata kerja di sini sudah banyak yang dibahas. Ya, otomatis udah ada fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang akhwat coba usaha sendiri dulu. Jika saya belum memberitahu di sini fi'il mudhari'nya apa. Jadi akhwat silahkan dibuka lagi bukunya istakhroja. Apa ya istakhroja fi'il mudhari'nya? Dia dilihat lagi. Jadi otomatis kita akan berusaha mencari dan biasanya lebih mudah untuk menghafal. Misalkan ada sebuah kata yang belum pernah dipelajari, maka coba cari di kamus. Ya, kalau nggak punya kamus bahasa Arab yang fisik, ada aplikasinya. Nanti saya kirim aplikasinya ke Antuna. Nanti Antuna tinggal ketik, itu udah muncul langsung. Sudah muncul. Udah ada fi'il madinnya, sudah ada fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr ya nggak ada ya. Jadi kita buat sendiri. Fi'il amr itu didapatkan dari fi'il mudhari'. Nah, ini diusahakan dulu sebisanya ya, nggak apa-apa salah. Karena kalau salah biasanya lebih nempel ke otak kita. Ya, baik. Lanjut ya, insya Allah wadih ya, jelas. Yang sanian ini hanya tinggal mengubah dari fi'il madin yang di soal ini ada fi'il madin semuanya, tinggal dibuat fi'il mudhari' dan fi'il amrnya. Ya, lanjut. Salisan istami' wa raddid. Istami' artinya dengarkanlah, wa raddid dan ulangilah. Dari nomor 1 ya sampai nomor banyak ini nomor 11. Nah, di sini kita akan belajar tentang masdar. Ya, nomor 1 langsung saja. Mata tuqli'ut ta'irah. Harus sambil lihat buku ya akhwat, kalau nggak lihat nanti bingung. Mata tuqli'ut ta'irah. Kapan pesawat itu lepas landas? Nah, coba lihat di sebelah kirinya ya, kiri nomor 1. Mata iqla'ut ta'irati. Nah, disinilah penggunaan penggunaan masdar. Iqla' itu adalah masdar. Masdar dari apa? Masdar dari fi'il tuqli'u. Memang untuk masdar harus dihafal. Walaupun ini memang ada rumusnya, tapi insya Allah di pelajaran tasrif mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Misalkan Antuna mau belajar cari tahu faidah sendiri di luar, boleh banget, nggak apa-apa. Akan membantu insya Allah. Mata iqla'ut ta'irah. Ya, jadinya diubah. Kata kerja tuqli'u diubah menjadi iqla', diubah menjadi masdar. Lalu maf'ulun bihnya dia menjadi seperti ini. Iqla'ut ta'irati. Dia menjadi idhofah. Iqla'ut ta'irati itu adalah idhofah. Idhofah adalah menggabungkan dua kata atau lebih sehingga kata tersebut menjadi satu makna. Disinilah fungsi masdar. Maka dia, karena masdar itu adalah isim, masdar itu tergolongkan isim ya. Maksudnya kata benda dari apa? Dari kata kerja. Jadi masdar itu adalah dia itu kata benda tapi asalnya dari kata kerja. Penggunaannya di sini, mata tuqli'ut ta'iratu, mohon maaf ini bukan maf'ulun bih yang tadi ya. Mata tuqli'ut ta'iratu, kapan pesawat lepas landas, maka kita mau ubah masdarnya. Mata iqla'ut ta'irati. Ta'iratu itu adalah fa'il. Fa'il itu pelaku dari fi'il tuqli'u. Ya, saya ulangi, ta'irah itu adalah pelaku atau fa'il dari tuqli'u.
Di sini yang sebelah kiri kita ubah menjadi masdar. Otomatis to'irohnya dia yang tadinya dia fa'il ya sebagai pelaku, maka dia menjadi idhofah bareng dengan iqla'ut to'iroh. Iqla'ut to'iroti dia susunannya adalah idhofah. Contoh gini idhofah ya, penulisan buku. Nah itu idhofah. Kalau menulis buku bukan idhofah, karena menulis itu adalah kata kerja. Sedangkan idhofah itu adalah selalu isim. Nggak mungkin huruf, nggak mungkin kata kerja. Idhofah itu selalu isim. Mata iqla'ut ta'irati ya. Lalu nomor 2. Mata yusafiru Ibrahimu, kapan Ibrahim safar? Nah, kita ubah menjadi masdar. Mata safaru Ibrahim. Safar itu adalah isim masdar dari yusafir. Safar itu adalah isim masdar dari yusafir. Mata safaru Ibrahim. Lalu bagaimana artinya? Apakah ada bedanya? Nah, untuk arti itu sama aja. Maka artinya menjadi yang sebelah kiri ya, yang sebelah kirinya pakai masdar. Kapan keberangkatan Ibrahim? Jadinya pakai kata keberangkatan karena diubah menjadi kata benda. Ya, seperti menulis buku. Maka kalau jadi masdar penulisan buku. Ya, semoga bisa dipahami ya. Misalkan Antuna masih agak bingung, boleh dicari tahu dia di YouTube banyak idhofah itu apa. Karena memang ini adalah kelas menengah, jadi saya nggak banyak menjelaskan ya tentang idhofah. Insya Allah Antuna semuanya sudah belajar idhofah. Karena kemarin ada tesnya. Jadi kalau misalkan lupa atau masih bingung, boleh nanti tanya lagi sama musyrifahnya ketika kelas intensif, atau bisa nyari di YouTube tentang idhofah. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa masdar ini safaru Ibrahim dan iqla'ut ta'irati itu adalah susunannya idhofah. Ya, semoga bisa dipahami. Lalu nomor 3, mata yughadiru Mahmud. Mata yughadiru Mahmud kita ubah menjadi masdar. Mata mughadaratu Mahmudin. Mata mughadaratu Mahmudin, kapan? Mughadarah itu artinya adalah keberangkatan juga, meninggalkan. Mughadarah itu keberangkatan atau meninggalkan. Yughadiru kata kerjanya, meninggalkan atau berangkat. Kapan keberangkatan Mahmud? Ini artinya sebenarnya sama aja, intinya artinya di sini sama, ya. Bedanya kalau kata kerja itu ini ada hubungannya dengan waktu, maksudnya lampau atau akan datang, tergantung fi'il madhin atau fi'il mudhari'. Karena di sebelah sini, karena kita baca sekarang adalah fi'il mudhari', maka untuk sekarang atau yang akan datang. Adapun masdar masdar itu tidak terikat oleh waktu, maka secara mutlak aja, mutlak. Kapan keberangkatan Mud, kapan kepergian Ibrahim. Ya, jadi dia arti idhofah itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Maksudnya bukannya waktu. Terus kenapa kok ditanya kapan? Bukan ya, bukan maksudnya itu, tapi waktu di sini adalah yang keterkaitan pekerjaannya. Kalau fi'il madhin dan fi'il mudhari' itu ada arti yang dimana artinya itu mengandung waktu ya. Misalkan saya bilang kataba, telah menulis atau sudah menulis. Jadi fi'il itu ada kaitannya sama waktu. Yaktubu untuk yang akan datang atau sedang berlangsung, itu fi'il mudhari'. Ya, lalu nomor 4, mata yasilul mudarris. Yasilu artinya sampai, kapan guru sampai, atau kita artikan kapan guru akan sampai, karena yasilu itu yang akan datang atau sedang berlangsung.
Maka gimana kita ubah masdarnya? Mata wusulul mudarrisi, dia menjadi kasroh ya, mudhofun ilaihnya, kata keduanya menjadi kasroh dan ini wajib kasroh. Untuk kata kedua wajib kasroh. Adapun yang nomor 2 Ibrahim, itu dia nggak bisa kasroh karena dia mamnu' minas shorf. Ya, mamnu' minas shorf itu adalah dia terlarang untuk kasroh, maka dia menjadi fathah. Karena ada beberapa kata yang dia terlarang untuk kasroh. Insya Allah di pembahasannya khusus biidnillah. Ya, lalu lanjut. Mata yadkhulul tolabatu. Tolabah itu artinya adalah murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa. Lalu kita ubah masdar. Mata dukhulut tolabati. Nah, di sini menjadi idhofah. Pokoknya semuanya menjadi idhofah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yadkhulu itu artinya masuk. Nomor 6. Mata yakhrujul bintu. Yuk kita ubah menjadi masdar. Mata khurujul binti. Kalau masdarnya kapan keluar bin. Nah, artinya sebenarnya sama aja ya, seperti kata kerja sama dia, hanya saja dalam penggunaannya seperti ini. Dan yang tadi saya sampaikan kalau kata kerja, dia kata kerjanya sendiri itu mengandung makna waktu. Nomor 7. Mata ya'udu Ahmad. Ya'udu artinya adalah pulang atau kembali. Pulang atau kembali. Ada ya'udu. Ada fi'il madhinya ada. Panjang ya A-nya, ain, alif lalu dal. Ada. Mata ya'udu Ahmad. Mata audatu Ahmad. Masdarnya adalah audah. Ahmada, dia menjadi fathah karena dia terlarang untuk kasroh, salah satu seperti Ibrahim tadi. Mata audatu Ahmada. Nomor 8. Mata tazurul ma'hada. Kapan? Tazuru itu mengunjungi. Zaro yazuru. Ya, zaro yazuru. Mata tazurul ma'had. Kapan kamu mengunjungi pondok al-ma'hada? Dia menjadi fathah. Ya, dia menjadi fathah karena maf'ulun bih. Al-ma'had menjadi fathah karena maf'ulun bih. Mata tazurul ma'hada. Mata, lalu kita ubah ya menjadi masdar. Masdar dari zaro yazuru adalah ziyarah. Kita sering mendengar ya ziarah kubur, yuk kita ziarah. Ternyata bahasa Indonesianya sama dengan bahasa Arab. Ziarah. Mata ziyaratuka. Nah, di sini dia menjadi ka, bukan ma'had lagi, karena fa'ilnya adalah kamu laki-laki ya, karena fa'ilnya adalah kamu laki-laki. Jadi idhofah ini dengan kata masdar digabung dengan fa'ilnya, digabung dengan kata pelakunya. Mata ziyaratuk, bukan mata ziyaratul ma'hadi, bukan ya, bukan. Kenapa? Karena tazuru, lihat ya nomor 8 sebelah kanannya. Karena tazuru itu pelakunya, fa'ilnya adalah kamu laki-laki. Maka diidhofahkannya dengan kamu laki-laki, dengan fa'ilnya. Ziyaratuka, mata, kapan pengunjunganmu, ya, kapan ziarah kamu, maksudnya seperti itu. Nomor 9. Mata tahjizu lis-safari. Mata hajzuka. Nah, di sini hajzu hajaza yahjizu, masdarnya adalah hajzun, boleh aja ya. Maka mata hajzuka,
Sama seperti nomor 8 karena fa'ilnya adalah kamu laki-laki. Nomor 11, mata tanamu, maka masdarnya, mohon maaf, makanya sebelah kiri kita pakai masdar. Mata naumuka, kapan tidur kamu, maksudnya kapan kamu tidur. Di sini adalah penggunaannya dengan masdar yang sebelah kiri. Sama seperti nomor 8 dan nomor 9, maka idhofahnya dengan kamu laki-laki. Nomor 11, mata tarkabut ta'irata. Mata tarkabu, kapan kamu naik, tarkabu naik ya, naik ke pesawat. Tarkabu naik, rokiba yarkabu. Tarkabu untuk kamu laki-laki, pakai ta ya, pakai ta. Tarkabu kalau saya apa? Arkabu. Kalau kami narkabu. Nah, ini yang dinamakan harfu mudharaah yang di awal-awal fi'il mudhari'. Mata tarkabut ta'irata, maka kita ubah menjadi masdarnya. Rakiba yarkabu, masdarnya rukub. Mata ruku, buka. Nah, disinilah penggunaan masdar. Salah satunya di sini. Ya, maknanya gimana? Sama aja ya. Saya katakan sekali lagi, sama saja maknanya. Ya, semoga bisa dipahami. Jika bingung boleh ditanyakan atau nanti ketika kelas interaktif dengan musyrifahnya saling diskusi saja ya. Barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhwat, mari kita lanjutkan. Silahkan dibuka bukunya halaman 30. Rabi'an, ajib kama fin namudaj. Jawablah seperti apa yang dicontoh. Contohnya kita belajar dikit-dikit tentang jam. Jam yang menunjukkan waktu. Matal iqla', kapan keberangkatan. Di sini pakai masdar. Ya, pakai masdar. Kita belajar masdar dan masdar ini memang dihafal ya. Semangat ya akhwat, insya Allah bisa orang aja bisa, masa kita enggak? Insya Allah kita bisa. Minimalnya jadikan belajar itu bukan untuk saya harus bisa, bukan itu tujuan utama, tapi adalah untuk kita mensibukkan diri dalam perkara kebaikan sehingga kita mendapatkan pahala insya Allah ta'ala. Lalu di sini ya, di dalam kurungnya as-sa'atat tasi'ata. Dia sebagai keterangan waktu. As-sa'atat tasi'ata artinya jam 9. Tasi'ah itu arti asalnya adalah ke, bilangan urutan ya, menunjukkan urutan ke 9. Contohnya nih ya, lantai ke-1, lantai kedua, dan seterusnya. Jam pun sama dengan urutan. Jadi kita pakai bilangannya urutan. As-sa'atat tasi'ata artinya jam 9. Maka jawabnya gimana? Al-iqla'u as-sa'atat tasi'ata. Keberangkatan itu jam 9. Dia memakai fathah karena dia merupakan keterangan waktu. As-sa'ata ya. Di sini keterangan waktu. Keterangan waktu itu memakai fathah karena untuk menerangkan waktu. Lalu nomor 1, mata safaru menggunakan masdar. Kapan safar? Kapan safar atau kapan keberangkatan safar? Dan tidak harus dengan seperti tadi ya, harus idhofah. Mata safaruka, tidak harus. Bisa dengan seperti ini, maka pakai alif lam, mata as-safar. Karena pakai alif lam karena sudah tertunjuk safarnya siapa atau safar apa. Alif lam itu untuk menunjukkan suatu hal yang sudah tertunjuk. Kalau nggak ada alif lam maka umum. Safar apa nggak jelas ya, nggak jelas.
Sedangkan kita nanya kapan, maka safarnya udah jelas, alif lam, namanya ma'rifah. Ya, ma'rifah, isim ma'rifah. Silakan bisa cari tahu untuk lebih faidahnya di YouTube banyak. Kalau misalkan ada yang bingung atau lupa, boleh dicari apa yang saya sampaikan. Karena di sini memang kelas menengah, jadi saya nggak nyampein dari awal ya. Saya nggak nyampein dari awal karena keterbatasan waktu juga. Mata safaru as-sa'atal wahidata, jam 1. Wahidah itu 1. Maka jawabannya gimana? Ikuti seperti yang dicontoh. Saya kasih contoh dulu di sini ya. As-safaru, jawabannya di bawahnya, as-safaru as-sa'atal wahidah. Artinya safar itu jam 1. Nomor 2, silakan dikerjakan matal mughadarah. Sudah saya kasih tahu juga arti mughadarah itu apa dan seterusnya. Artinya insya Allah sudah dipahami. Kalau ada yang belum tahu, ternyata belum pernah saya sampaikan, boleh nyari di kamus atau tanya sama saya, boleh. Kalau dinyari di kamus nggak ketemu, silakan kerjakan sampai halaman 31. Dan jangan lupa kerjakannya dengan arti ya. Jadi untuk supaya nanti musyrifahnya tahu antuna udah bener belum dalam mengartikan. Ya, silakan dikerjakan, boleh di buku cetak atau di buku tulisnya, terserah ya, fleksibel. Barakallahu fikunna. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan akhwat dibuka buku takbir halaman 32. Iqra. Iqra itu artinya bacalah, fi'il amr. Dari kata qara'a yaqra'u. Iqra. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Hadara yahduru, artinya adalah datang. Ya, datang atau hadir. Hadara fi'il madhin, yahduru fi'il mudhari'. Ini selalu seperti ini ya akhwat. Jadi kalau saya nggak ngasih tahu, antuna insya Allah sudah paham. Fi'il yang pertama itu madhin, fi'il yang kedua adalah mudhari'. Ajaba yujibu, artinya menjawab. Mau'id artinya adalah janji ya, jadi janji atau waktu perjanjian, tergantung nanti arti di katanya seperti apa. Fi artinya di, ayi apa. Nah sama ayi itu juga tergantung dari kalimatnya apa, nanti kita mengartikannya. Ya baik, di sini kita akan ketemu dengan sebuah paragraf singkat dan kita akan berusaha untuk mengartikannya bersama. Ya baik, langsung ya. Zahaba Mahmudun ilal matari liyahjiza lis-safari ilal mamlakatil arabiyyatis saudiyah. Zahaba artinya pergi, Mahmud pergi, ila ke al-matar, ke bandara. Liyahjiza, li artinya untuk. Setelah li maka fi'ilnya menjadi fathah. Fi'ilnya menjadi fathah. Kenapa begini? Ya emang begitu, karena li itu dia sifatnya menasobkan fi'il. Nasob, salah satu tanda nasob itu dengan fathah di kata kerja. Yang kita bahas adalah kata kerja ya, bukan isim. Setelah li fi'il yang terletak setelah li maka dia fathah. Ya jika dia seperti ini gambarannya. Liyahjiza lis safari. Nah berbeda dengan lis safari. Kok safari menjadi kasroh? Ya karena li di sini sebagai harfur jar. Ya sebagai huruf jar. Sifat huruf jar itu adalah mengkasrohkan isim setelahnya. Beda dengan yang liyahjiza. Li di sini dia sebagai huruf yang menasobkan fi'il. Ya. Jadi ingetnya gini aja, kalau bingung yang kita pelajari di sini dulu aja.
Kalau li setelahnya itu fi'il, maka dia fathah untuk yang kita baru pelajari ya. Memang ada fi'il yang gak fathah akhirnya, tapi ini bukan pembahasan kita ya. Yang kita bahas ini dulu. Tapi kalau li yang terletak setelah isim, maka dia kasroh karena dia sebagai huruf jar. Liyahjiza lis-safari, untuk mempersiapkan, hajaza yahjizu itu mempersiapkan, lis-safari untuk keberangkatan, untuk safar, ila ke al-mamlakatil arabiyyatis saudiyah, ke kerajaan Arab Saudi. Wajada Mahmudun hajazan fi rihlati yaumis sabti. Wajada artinya mendapatkan, Mahmud mendapatkan pesanan, maksudnya pemesanan keberangkatan dia. Hajaza yahjizu itu pemesanan. Hajazan di sini pakai masdar. Hajazan itu masdar. Maka kita taruhnya masdar, jangan fi'il. Karena artinya di sini sebagai masdar. Mahmud mendapatkan pemesanan. Pemesanan itu dia adalah kata kerja yang dibendakan. Maka hajzan ya. Fi rihlati yaumis sabti, di rihlah waktu libur yaumis sabti, hari Sabtu. Minal usbu'il qadim, min dari al usbu'il qadim, dari pekan datang, maksudnya di pekan yang datang, pekan yang akan datang, pekan depan. Bidarojatis siyahiyah, dengan kelas ekonomi. Talabal muwadzafu min mahmudin, talaba meminta, pegawai, al muwadzaf itu artinya pegawai meminta, min itu dari, min mahmudin dari Mahmud, an yahdura, untuk, nah an di sini fungsinya hanya sebagai huruf untuk menyambung saja ya, karena setelahnya mau kata kerja. Nanti insya Allah lebih memahami. Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti dipelajari. Muwadhaf meminta dari Mahmud untuk hadir, yahduru artinya hadir, li ta'kidil hajzi, li artinya untuk, takkid menekankan atau meyakinkan. Takkid itu artinya menekankan atau meyakinkan, al hajzi meyakinkan pemesanan. Nah, jadi dia harus datang dulu untuk meyakinkan pemesanannya. Konfirmasi, kalau bahasa kita konfirmasi ulang. Qabla safar, sebelum keberangkatan. Qabla artinya sebelum, asafar keberangkatan. Qabla safari biyaumin, sebelum safar 1 hari. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya 1 hari sebelum safar. Jadi seperti ini urutan bahasa Arabnya. Qabla safari biyaumin, ada huruf bi. Ya, atau misal gini, qoblal iqla biyaumin, sebelum iqla artinya lepas landas ya, sebelum lepas landas 1 hari, maksudnya 1 hari sebelum lepas landas. Jadi urutannya seperti ini, urutan bahasa Arabnya. Sa'ala Mahmudun al-muwadzafa an maw'idi iqla'it ta'irah. Sa'ala artinya bertanya. Mahmud bertanya, al-muwadzafa itu sebagai maf'ulun bih, Mahmudnya sebagai fa'il ya. Jadi yang bertanya siapa? Yang bertanya Mahmud. Nanya siapa? Nanya muwadzaf, karena muwadzaf maf'ulun bih. An tentang, mau'idi iqla'it ta'irah tentang waktu. Nah, di sini mau'id maka artinya di sini waktu yang sudah ditetapkan ya, jadwal. Nah, bisa kita artikan jadwal. Tentang jadwal iqla'it ta'irah, jadwal lepas landasnya pesawat. Mau'idi iqla'it ta'irah, mau'idi iqla'it ta'irah, 3 kata ini dia sebagai idhofah. Makanya lihat coba ya, iqla kata kedua dia kasroh, kata ketiganya juga kasroh.
karena memang seperti itu idhofah. Idhofah kata kedua, ketiga dan seterusnya jika memang banyak katanya maka dia selalu kasroh. Adapun kata yang pertama itu tergantung kedudukannya dia apa. Kalau dia sebagai fa'il ya, sebagai pelaku maka dia dhammah, atau sebagai maf'ulun bih maka dia fathah. Untuk kata pertama di susunan idhofah. Adapun ini dia kasroh mau'idi karena terletak setelah an. Karena an itu adalah mengkasrohkan isim. Ya baik, lanjut. Ajabal muwadzafu, al-muwadzaf pegawai menjawab, al-iqla'u fil ashirati sobahan. Lepas landas al-iqla', lepas landas fil ashirati di 10, maksudnya di jam 10. Boleh kita singkat seperti ini, sobahan pagi hari. Nah seperti ini gambarannya. Silahkan audionya diulang-ulang lagi supaya lebih dipahami. Mungkin ke awal-awal agak bingung atau kok cepet banget gitu ya, apa-apa diulangi aja, insya Allah nanti terbiasa. Ya, barakallahu fikunna. Dari silakan ya baik akhwat, silakan dibuka halaman 33 takbir. Kita mencoba menjawab pertanyaan dari paragraf sebelumnya. Jadi kita ada pertanyaan di sini yang dimana jawabannya itu dari paragraf sebelumnya. Nah, lihat di sini ya. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, yang pertama, ila aina zahaba Mahmud. Ila aina artinya kemana Mahmud pergi. Nah, dilihat di situ kemana. Zahaba Mahmudun ilal mator. Oh, ilal mator ditulis. Ya, nomor 2, limadza zahaba Mahmudun ilal mator. Limadza artinya adalah mengapa Mahmud pergi ke bandara. Nomor 3, hal wajada Mahmudun hajzan. Hal artinya apakah. Apakah Mahmud mendapatkan pemesanan hajzan? Ya, silakan dijawab sendiri. Nomor 4, saya secara cepat aja ya, untuk supaya Antuna usahakan dulu. Nomor 4, fi ayyi yaumin. Nah, di sini kita ketemu sama ayyi. Fi ayyi yaumin, di hari apa. Kalau bahasa Indonesianya itu di hari apa. Ayyi, jadi sebenarnya ayyi itu artinya apa. Kalau diartikan sakleknya di apa hari. Nah, tapi nggak begitu ngertiin bahasa Indonesianya. Di hari apa, ya, di hari apa wajada Mahmudun al-hajza. Mahmud mendapatkan pemesanannya dia. Di sini dia memesan apa? Memesan pesawat. Pesanan ya, bukan pemesanan, pesanan berarti bahasa Indonesianya. Di hari apa Mahmud mendapatkan pesanannya? Nomor 5, mata yu'akkidu Mahmudul hajza. Kapan Mahmud akan menekankan kembali pesanannya? Nah, kapan? Di situ ada juga di buku. Yu'akkidu meyakinkan atau mengkonfirmasi ulang di sini artinya. Tapi asal artinya adalah meyakinkan kembali. Karena konfirmasi ulang itu mengandung arti meyakinkan kembali. Nomor 6, mata mau'idu iqla'id ta'irah. Kapan waktu ya atau jadwal lepas landasnya ta'irah atau keberangkatannya ta'irah itu pesawat. Itu silakan dijawab sebisanya. Sanian, ajib anil as'ilat atiyah. Nah, nomor 1 di sini menjawab dengan pribadi. Jadi kita seolah-olah menjadi apa yang ditanyakan di sini. Terserah jawabannya mau bagaimana. Mata hadarta ila Riyadh. Kapan kamu hadir? Hadarta, ingat ya, kita sudah belajar tasrif fi'il madin yang awal-awal halaman 18.
hadarta memakai kata huruf ta, maka kamu. Kapan kamu hadir atau sampai ke Riyadh? Terserah mau jawabnya fi yaumis sabti atau fi yaumil ahad, bebas. Atau terserah ya, pokoknya bebas. Atau mau pakai jam boleh, as-sa'atal wahidata boleh saja. Nomor 2, bimadza hadarta, dengan apa kamu tiba atau sampai atau hadir? Dengan apa? Terserah. Dengan apa? Dengan pesawat kah? Dengan mobil? Terserah, bebas. Nomor 3, bimadza hadarta, mengapa kamu hadir? Mengapa kamu datang? Terserah juga jawabnya. Mau ngikutin kayak di buku boleh aja. Nomor 4, hal indaka jawazus safar, ya. Apakah indaka artinya kamu memiliki? Inda itu asal katanya di sisi. Inda itu di sisi. Kamu, maka di sini artinya adalah apakah di sisimu, apakah kamu punya paspor? Jawabannya apa? Hal. Nomor 5, min aina istakhrajtat ta'syirah. Nah, nomor 5 ini nggak usah lewat aja, dicoret ya, karena nanti berhubungan dengan nama kantor-kantor, nggak usah. Nomor 5 dicoret ya. Barakallahu fikunna.